Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya perwakilan dari Universitas Ibnu Khaldun. Tugas saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Ya, Kalau boleh tahu nama Bapak pertama siapa? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romansa. Usia saya hampir 30 tahun. Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam menjalani strategi penjualan saat pandemi COVID-19 itu apa? Tantangan terbesar kami saat penjualan COVID-19 itu sangat-sangatlah menantang banget ya bagi kami. Ya, ke satu, produk kami di sini down alias turun menurun hasil penjualan kami. Ya. Dikarenakan COVID itu kan semua penjualan atau produksi kami itu lagi banyak-banyak yang menurun. Ya, kita di sini berusaha semaksimal mungkin supaya penjualan terus berjalan. Kami di sini terus berjuang bagaimana caranya supaya kita melawan si COVID ini, perjualan kita tetap melonjak. Di situ kami terutamanya kita di sini ya berdoa ya sama Yang Maha Kuasa ya, supaya penjualan kami terjual ya meskipun nggak banyak sih gitu. Terus perubahan apa aja yang Bapak rasakan saat pandemi COVID-19 dan sebelum COVID-19? Itu mulai dari segi penjualan, apa perilaku konsumen terhadap barang apa sih, bagaimana? Perubahannya sangat jauh banget ya Bang. Ke satu, kita sebelum COVID-19 itu ya katanya itu normal ya. Sangat jauh berbeda pas di waktu COVID. Penjualan waktu normal kami ya alhamdulillah itu melonjak tinggi. Dari mana-mana, dari reseller pun sering PO atau memesan barang kepada produk kami itu. Ya, dibandingkan pas sewaktu COVID, nah disitulah penjualan kami itu sangat-sangat menurun. Hancur gitu ya? Hancur, dibilang hancur, dibilang hancur. Bagaimana cara Bapak menarik konsumen dalam keadaan COVID-19? Cara menarik konsumen dengan COVID-19 itu kami berusaha mengiklankan produk-produk kami di setiap aplikasi. Contoh di Shopee, di Lazada, di Facebook, kami terus sounding, kami terus mengiklankan produk-produk kami supaya konsumen atau reseller yang lain itu tertarik kepada hasil produk kami gitu Pak. Terus bagaimana cara Bapak bersaing dan menarik konsumen ketika COVID-19? Kan itu kan masa sedang hancur-hancurnya tuh, tapi bagaimana caranya Bapak menarik konsumen? Ya, satu sih saya berdoa ya sama Allah ya. Wajib itu Pak, sepertinya Pak. Apalagi itu di waktu pas pandemi. Sedangkan yang lain itu banyak menjual produk yang sama. Nah, kalau di batasannya bersaing, kita tetap bersaing, kita terus berdoa. Ya, kalau milik itu kan hanya Allah yang ngatur ya. Ya, kalau ada saya terima, kalau nggak ada ya mungkin bukan milik kita gitu aja. Terus apa aja yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Apakah seperti ada requestan kan nih seperti itu, apa Bapak terima atau Bapak kasih opsi lain, apa Bapak suruh milih antara itu, apa bagaimana? Ya, itu larinya ke PO ya. Iya. Itu kan kalau misalkan konsumen, kita satu menawarkan itu kalau dari segi warna ya. Jangan satu warna, kita tawarin dulu ke konsumen. Siapa tahu si konsumennya itu tertarik. Misalkan kita di sini ada warna merah, warna ungu, warna kuning, kita tawarkan. Ibu maunya warna apa? Nah, kita tunggu
Tunggu si konsumennya itu tertarik atau misalkan standar. Kalau misalkan dia itu, oh saya tertariknya di warna merah, nah kita buatkan warna merah sesuai PO atau sesuai keinginan konsumen kita penuhi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Mitama Putri. Bapak bisa manggil saya Anisha. Di sini saya ingin wawancara mengenai bagaimana perilaku konsumen saat pandemi COVID ini. Iya. Atas nama siapa, Pak? Saya Rizal, Afrizal Sani. Usianya berapa ya, Pak? Usianya 28 tahun. Pekerjaannya? Pekerjaannya ya usaha. Wirausaha. Iya, Di bidang? di bidang ada skincare sama B2B. Oke. Saya izin bertanya, Pak ya. Iya. Perubahan apa yang Bapak rasakan saat pandemi COVID-19 sama sebelumnya? Perubahannya daya beli masyarakat yang berubah dari tadinya sedikit jadi meningkat setelah pandemi COVID ini. Jadi banyak penurunan gitu ya? Iya, kalau pas pandemi ada penurunan yang signifikan. Penurunannya hampir 80%. Jadi setelah pandemi ini alhamdulillah udah mulai pulih meskipun belum 100%. Menurut Bapak tantangan terbesar dalam menjalani strategi penjualannya? Tantangan terbesarnya adalah ketika pandemi kan banyak orang yang di PHK, jadi banyak orang yang mencari sumber penghasilan kan ya. Jadi salah satunya itu, jadi setelah pandemi akhirnya mereka punya penghasilan dari usaha mereka itu juga jadi tambah banyak kompetitor setelah pandemi ini. Terus makin kesini juga orang semakin aware tentang penjualan online, jadi ya semakin ketat persaingannya. Bagaimana cara Bapak menarik konsumen di keadaan COVID? Kalau keadaan COVID, saya sih lebih banyak menggunakan database. Jadi customer yang sudah pernah pesan, saya coba hubungi lagi apakah ada kebutuhannya gitu. Kalau untuk di B2B, kalau untuk di skincare, saya tambah beberapa channel-channel pemasaran kita kan, misalnya hanya di Shopee, kita tambahin jadi ada di Lazada sama TikTok, karena di era pandemi kemarin kan banyak orang yang menggunakan sosial media, mereka banyak di rumah gitu, otomatis saya pikir demand-nya banyak atau kebutuhannya banyak yang ada di sosial media gitu. Oke. Kalau cara Bapak bersaing gitu di COVID itu? Kalau cara saya bersaing untuk di era pandemi itu, yang pertama adalah selain kita nambah banyak channel pemasaran, jadi customer juga bisa pilih sesuai dengan channel yang dia biasa belanja ya. Kayak misalkan ada yang biasa belanja di Shopee, ada yang biasa di Tokopedia, ya saya buka toko di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pelayanan kita perbaiki, gimana caranya supaya pelayanan kita lebih baik daripada yang lain. Yang kedua ya, beberapa customer kita kasih ekstra bonus khusus untuk customer yang memang pembelanjaannya kita berikan nominal tertentu gitu. Jadi ada diskon gitu. Betul. Oke. Kalau untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Bapak ngelakuin apa aja tuh, Pak? Kebutuhan konsumen apa tuh? Kayak misalnya kan Bapak tadi apa, skincare ya? Ya, Untuk skincare, Bapak ngelakuin apa aja untuk kebutuhan memenuhi keinginan konsumen? kalau untuk memenuhi keinginan konsumen kan, kalau saya ini yang tadi itu channel pemasaran saya lengkapin. Yang kedua ya, kalau misalkan si customer minta diskon, kita coba kasih diskon, tapi diskonnya juga masih sesuai dengan kapasitas kita ya. Itu yang kedua. Terus biasanya sih kita, customer sekarang kan pinter-pinter ya, jadi mereka belanjanya biasa dia pas gajian atau pas tanggal kembar ya, 10-10, 19, 12 gitu kan. Mereka memang sekarang tuh demand tuh banyakkan di awal sampai dari akhir bulan sampai ke awal minggu biasanya. Jadi tanpa mereka minta pun kita udah paham gitu. Biasanya di tanggal-tanggal tertentu tersebut itu kita memberikan extra diskon seperti itu. Oke. Udah Bapak, segitu aja. Kasih lagi ya Bapak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menjabarkan hasil wawancara kami dan kami akan mendiskusikan
pertanyaannya. Yang pertama dari narasumber yang bernama Romansa. Usianya 30 tahun, usahanya itu pencetakan mixer. Nama perusahaannya adalah CV Chandra Putra Mandiri. Pertanyaan pertama yang kita tanyakan kepada narasumber kami yaitu perubahan apa yang Bapak rasakan saat pandemi COVID-19 dan sebelumnya. Narasumber kami menjawab, saat pandemi COVID-19 penjualannya menurun karena mayoritas masyarakat cenderung memilih transaksi cashless atau sistem pembayaran tanpa tunai demi menjaga kesehatannya. Lalu dia menjawab lagi, sebelum pandemi COVID-19 penjualannya sangat meningkat tinggi karena resellernya sering PO. Dan kita bisa melihat dari sebelum COVID dan sesudah adanya pandemi ini, mereka itu sangat kesulitan karena penjualan mereka dan pembeli itu banyak yang menjaga jarak karena tidak bisa bertransaksi secara langsung oleh para konsumennya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Terus dari segi reseller, mereka pun mengurangi reseller ya, karena pandemi gitu. Dan reseller pun banyak yang melakukan PO gitu. Karena barang yang dijual pun bukan barang sehari-hari yang tidak tahu. Mereka tuh membuat seperti mesin mixer yang biasa kita sebut sebagai membuat adonan kue yang sangat bisa dibuat 3 kilo sekaligus dalam mixer tersebut. Kalau bukan gede ya. Ya. Yang kedua, pertanyaan kami yang kedua untuk narasumber kami yaitu menurut Bapak tantangan terbesar dalam menjalani strategi penjualan saat pandemi COVID-19 seperti apa? Lalu Bapak itu menjawab, tantangan yang dialami saat pandemi COVID-19 yaitu produknya mengalami penurunan penjualan, akan tetapi mereka tetap berusaha agar penjualannya terus berjalan dan meningkat dengan cara mereka mempromosikannya melalui sosial media dan penjualan secara online. Kami melihat di sini akibat pandemi COVID-19 mereka mulai berusaha untuk meningkatkan penjualan mereka melalui sosial media dan all shop lainnya. Memang kan dari awal mereka pun bergerak kan di bidang digital marketing gitu. Jadi mereka membuka lebih luas Lebih luas dan memfokuskan penjualan secara online. Pertanyaan kami yang ketiga untuk narasumber kami yaitu bagaimana cara Bapak menarik konsumen di keadaan COVID-19. Bapaknya menjawab, cara mereka menarik konsumen agar mereka mau membeli produk mereka yaitu dengan cara mereka mengiklankan produk-produknya di beberapa aplikasi seperti Facebook, Shopee, dan Lazada agar konsumennya tertarik pada produknya. Kalau ini sih sama ya kayak yang kedua. Kalau misalnya mereka bergerak di bidang itu. Ya, mereka tuh fokus aja menarik produk mereka dijual dalam situasi online. Lalu ada bagaimana cara Bapak bersaing untuk menarik konsumen? Bapaknya menjawab, untuk menarik konsumen agar membeli produknya yaitu dengan cara mereka memberi diskon pada produknya, promo ongkir, dan dikasih bonus agar konsumen mempunyai daya tarik untuk membeli produk mereka. Di sini ya konsumen pasti tertarik lah dengan diskon yang banyak, promo ongkir, agar dia membeli ulang di toko tersebut. Apa saja yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Bapak itu menjawab, untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka lebih ke PO atau pre-order. Jadi kalau ke konsumen yang pertama, mereka menawarkan produknya dari beberapa warna agar konsumen tertarik pada produknya sesuai pre-order atau pada warna yang konsumen inginkan. Jadi si bapaknya tuh menanyakan dulu apa yang konsumennya inginkan dan memberikan beberapa opsi. Jika opsi tersebut tidak ada, konsumen bisa custom apa yang dia inginkan. Jadi kebutuhan konsumen itu dipenuhi gitu. Jadi konsumen itu senang gitu cara-caranya kayak gitu. Berikut sudah hasil wawancara kami dengan narasumber yang pertama. Berikut adalah hasil wawancara kami kepada narasumber yang kedua.
yang kedua bernama Afriza. Usia dia 28 tahun. Dia berusaha dalam wirausaha. Bidang usaha dia skincare dan B2B atau bisnis ke bisnis. Lalu ada pertanyaan pertama kami. Perubahan apa yang Bapak rasakan saat pandemi COVID-19 dan sebelumnya? Lalu Bapaknya menjawab, perubahan daya beli masyarakat yang berubah yang tadinya sedikit pembeli menjadi meningkat setelah pandemi COVID-19. Lalu dia berkata lagi, ketika pandemi yang signifikan menjadi menurun hingga 80%, tetapi setelah pandemi sudah mulai pulih meskipun belum 100%. Jadi kalau dilihat dari sini, perbedaan dari yang pertama sama yang kedua ini tuh kelihatan banget ya. Kalau yang pertama itu kan benar-benar turun, kalau yang kedua itu turunnya cuma 20%. Jadi masih ada peningkatan 80%-nya karena kebetulan juga itu skincare ya, jadi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi masih apa ya, sangat kebutuhan lah untuk sampai hari itu ya konsumen. Oke. Lalu ada pertanyaan yang kedua, menurut Bapak tantangan terbesar dalam menjalani strategi penjualan saat pandemi COVID-19 seperti apa? Lalu Bapaknya menjawab, tantangan terbesarnya adalah banyak orang yang di PHK. Jadi banyak orang yang mencari sumber penghasilan, salah satunya mereka sudah mempunyai penghasilan dari usaha mereka sendiri. Jadi di sini emang kita bisa lihat sendiri dalam jangka COVID-19 ini banyak orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mulai berhenti atau tutup dikarenakan COVID-19 ini. Dan mereka mulai mencari usaha lain untuk mencari penghasilan dengan cara buka usaha, berjualan secara online dan lain-lain. Lalu ada pertanyaan ketiga kami, bagaimana cara Bapak menarik konsumen di keadaan COVID-19? Bapaknya menjawab, menarik konsumen dalam era pandemi COVID-19, mereka lebih banyak menggunakan database untuk skincare. Mereka menambah beberapa channel pemasaran yang tadinya di Shopee, mereka tambahkan di Lazada dan di TikTok. Karena di era pandemi banyak orang yang menggunakan sosial media di rumah dan pasti demand-nya banyak atau kebutuhannya banyak. Lalu kita bertanya lagi, bagaimana cara Bapak bersaing untuk menarik konsumen, untuk bersaing agar menarik konsumen kita ini? Lalu bagaimana cara Bapak bersaing untuk menarik konsumen? Dia menjawab, untuk bersaing agar menarik konsumen yaitu banyak menambah channel pemasaran yang sesuai dengan channel yang bisa konsumer belanja. Lalu memperbaiki pelayanan mereka lebih baik dari yang lain. Customer dikasih ekstra bonus khusus untuk customer yang belanjanya diberikan nominal tertentu seperti diskon atau lain-lain. Kasusnya ini sama dengan yang sebelumnya, mereka memberi diskon yang seperti itu agar menarik konsumen. Lalu apa saja yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yaitu dengan channel pemasaran yang dilengkapi. Kalau konsumer yang meminta diskon, mereka coba kasih diskon yang sesuai dengan kapasitas mereka. Dikasih ekstra diskon kepada konsumer. Jadi dari kesimpulan pembahasan tadi akan disampaikan sama Jamilah ya. Ya. Kesimpulannya itu narasumber yang akan mewawancara ini melakukan penjualan secara online atau digital marketing. Dari dua narasumber yang sudah kami wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen saat COVID-19 dan sebelumnya mengalami perubahan yang sangat berbeda. Narasumber yang pertama mengalami penurunan penjualan karena barang yang mereka jual adalah pencetakan mixer yang bukan menjadi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan narasumber yang kedua mengalami sedikit penurunan karena barang yang mereka jual adalah skincare dan B2B, bisnis ke bisnis. Di diskusi kami, kalau ada kesalahan atau salah kata maaf dimaafkan.